Junan boleh gantian. Kalau pertanyaan pertama yang saya tangkap tadi efisien spend connect ya. Terus yang kedua poin plus untuk kompetitor lain gitu ya, biar kita proposal kita terlihat gitu. Nah, mungkin yang bisa saya suggest untuk yang efisiensi spend connect dulu waktu sebelum sebelum saya nggak kalau ada boosting profile itu saya pakai apa namanya ya, yaitu saya optimasi profile dan saya pastikan job ini itu proposal saya bakal dilihat. Kalau saya yakin apa yang saya lihat itu yang satu job description-nya, yang kedua kliennya. Kliennya itu ada reviewnya berapa, terus habis itu feedback dari freelancer sebelumnya itu apa. Kalau ada satu saja freelancer lain yang ngomongin jelek tentang klien ini, langsung saya red flag. Saya nggak bakal apply di sana. Terus kadang juga ada klien yang mungkin tipenya males bikin job description yang lengkap. Itu kadang juga saya lebih suka yang itu terus terang karena dia tahu apa yang dipingin, especially for software engineer ya. Karena kayak aku butuh install engine, aku butuh install ini, aku butuh deployment CI/CD segala macam. Nah itu job yang let's say 80% akan saya apply. Terus selain melihat job description, saya juga ngelihat sekarang kan ada fitur boost, dulu tuh nggak ada di bid, sorry bukan boost, bid dulu itu nggak ada bid proposal untuk kompetitor freelancer. Zaman sekarang saya lupa sejak kapan Upwork itu ngeregulasi seperti itu. Jadi freelancer saya nggak tahu, mungkin dari India atau aplikasi connect apply proposalnya cuma 20, tapi si freelancer kompetitor kita sampai 100 ngebidnya. Itu langsung saya move. Saya red flag. Saya nggak apply proposal di saat di itu. Karena proposal yang udah di bid itu biasanya langsung nomor satu. Terus apa lagi ya? Yang kedua mungkin apa tadi? Soal kompetitor biar kita lebih bagus gitu ya. Ya unik. Apa ya? Mungkin kita lebih spesifik ke needs yang kita bisa sih. Kayak misal software development kan banyak nih, ada DevOps, ada back end, front end. Saya tahunya front software developer ya, saya belum tahu. Nanti soal UI UX biar Mas Iqbal yang jelasin. Di software development ada front end, back end, DevOps, deployment segala macam. Nah di situ kita coba kita kasih spesifik deployment CI/CD gitu misal untuk GitHub Action kayak gitu. Nah si klien itu bakal ngelihat spesifik yang sudah kita kerjakan di job history dan juga spesifik title kita. Nah klien itu akan ngefilter sendiri seperti yang saya bilang tadi. Klien itu bisa dua cara, dia ngejob post terus ditinggalkan. Yang kedua dia ngejob post tapi dia nginvite banyak freelancer. Nah biar kita di-invite duluan sama si freelancer, itu kita benerin profile kita dulu. Dan kalau kita sudah di-invite, itu kita nggak perlu buang-buang uang, buang-buang connect di sana. Karena accept invitation itu free. Dan sebisa mungkin begitu kita dapat notif di HP, you receive invitation interview, langsung kita accept dan kita kasih teks segala macam, sedikit saja, nggak perlu banyak-banyak di HP. Terus kita schedule interview. Udah, yang seperti disampaikan Mas Iqbal tadi soal call to action. Call to actionnya ya itu interview. Udah sih, monggo Mas. Oke, jadi di sini berarti Mas sudah dijawab oleh Mas Yunan. Cuman aku nambahin aja. Yang soal tadi untuk how to by connect efficiently itu sebenarnya itu depends, kalau aku ya jawabnya itu depends ke berapa budget marketing yang emang mau kamu istilahnya itu bakar di awal sih. Kayak tadi aku sharing kan aku bakar $100-200 di awal, tapi kan aku juga harus ngetarget minimal waktu itu dapat project yang sama atau 2 kali lipatnya. Itu sebenarnya ngitungnya bisa kayak gitu kalau emang bingung cara ngitungnya. Terus yang kedua emang ya tadi lebih selektif lagi proposalnya.
yang tadi aku bilang aku apply 10 proposal in a day itu enggak literally semua yang aku lihat tuh aku apply. Jadi seharian tuh beneran kayaknya kalau nggak salah inget tuh aku ngeblok 3 sampai 5 jam untuk lihat abok ada ada job baru apa enggak. Terus misalnya kalau jobnya itu relevan dan lain-lain ya udah langsung aku apply. Jadi efficient way to use Connect itu yang pertama jangan boosting tadi karena PBSI banyak yang nge-boosting, dan yang kedua itu sangat-sangat tidak efisien as in Connect spending. Terus yang ketiga ya tadi proposalnya lebih dikuret lagi, lebih dipilah lagi sih. Terus yang kedua ada cara untuk differentiate kita dengan freelancer lain, itu sebenarnya jawabannya ada di teman-teman sendiri. Dari freelancer lain yang ada di dunia ini, kamu mau ngambil atau ada aspek apa enggak yang klien itu lebih milih kamu. Misalnya sesimpel kalau aku sih sesimpel aku selalu bilang ke klien aku orangnya lebih enak diajak komunikasi daripada freelancer lain, dan emang kebanyakan review yang dikasih di profilku soal komunikasi. Nah, hal-hal yang dianggap teman-teman simple karena itu soft skill itu tuh sebenarnya bisa jadi diferensiasi kita ke market loh, karena nggak banyak freelancer yang nge-highlight itu, dan itu hal yang simple sih, tapi itu tergantung dari teman-teman juga, jadi harus finding ke diri sendiri dulu. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas. Masih ada waktu 20 menit ya, kita habisin aja sebelum berbuka nanti. 10 menit. Tapi nanti setelah pas lagi kita ngeriung gitu, kalau mau nanya-nanya pun sebenarnya nggak apa-apa ya. Jadi networking aja segala macam. Ada pertanyaan lagi? Oke. Ya, hari. Oke. Oke, terima kasih Mas buat waktunya. Nah, ini aku pengen nanyain tentang gimana sih cara kita itu nentuin project ini bisa kelar berapa jam. Nah, dan terus apakah sah atau emang ada pengalaman kita itu ngelebihin work hour-nya. Misalnya aku ngerasa, oh aku bisa ngelarin ini 5 jam, tapi aku nawarin ke klien itu, oh ini bisa kelar 7 jam. Itu sah atau ada pengalaman di balik itu? Dan juga apakah negosiasi untuk kita itu ngasih garansi, oh ini aku pastikan 7 jam kelar, selebihnya kalau emang masih ada revisi dan lain sebagainya itu nggak perlu nambah. Itu apakah akan ngaruh juga atau gimana gitu sih. Thank you Mas. Oke. Yang soal gimana cara measure suatu task tuh selesai dalam period of time itu sebenarnya kita yang harus nge-tracking sendiri Mas. Kalau caraku dulu tuh karena aku desainer ya, aku coba ngedesain satu landing page, aku nyalain time tracker itu, biasanya tuh aku bisa selesai berapa jam. Kalau dulu sih aku satu landing page tuh bisa 5 jam karena aku bikin 2 versi. Tapi kalau sekarang kan bisa 3 jam. Nah, itu kan sebenarnya sesuatu yang dinamis dan nggak ada angka pastinya sih. Cuman ya itu sih, itu yang pertama ya. Terus yang kedua untuk garansi ya, sorry kalau nggak salah ini. Yeah. Garansi sebenarnya lebih aman kalau kita ngasih buffer. Buffer waktu itu lebih ke gini. Aku sebenarnya jarang sih kalau ngasih garansi per jam. Aku selalu matoknya per hari. Soalnya kenapa nggak per jam? Soalnya dalam satu hari itu ada banyak hal yang bisa terjadi. Jadi mending timelinenya aku per hari. Jadi biasanya misalnya gini, ada klien approach, dia bilang ini bisa 3 hari nih. Ya aku coba lihat scope of work-nya, aku pelajari, terus aku kira-kira biasanya kalau emang itu sesuai dengan omongan klien, misalnya 3 hari, ya tak kasih buffer 1 hari. Aku bilang buffer 1 hari ini just in case kamu butuh revisi, ada something happen di luar ini yang kita perlu lakukan. Jadi timelinenya itu nggak molor karena aku mau molor gitu. Jadi lebih aman tuh mainnya kayak gitu. Jadi daripada kalau preferensi gitu, aku nggak pernah per jam, soalnya langsung per hari dan ngasih buffer itu. Terus kalau garansi, aku sebenarnya nggak pernah bilang garansi. Aku selalu bilangnya estimated time. Kenapa? Soalnya kalau garansi, ya saya selalu melakukan sesuai dengan timeline. Cuman garansi itu aku lebih mikir ke beban mentalku sih. Kayak, wah, ya wis lah iki kudu. Yeah. Tapi kalau ya udah timeline segini, tak kasih buffer, terus aku bilang estimated time-ku segini, dan aku akan selalu bilang aku akan sesuai dengan estimated timeline gitu. Monggo dari Mas Yunan. Sebenarnya sudah cukup menjawab semua sih dari Mas Iqbal.
Mungkin saya cuma menambahkan kalau di sisi software developer itu biasanya kalau teman-teman software developer yang lain tuh ada istilahnya story point. Jadi kita itu kalau di development kita nge-develop something kayak landing page gitu, HTML CSS-nya itu kita butuh spend waktu berapa menit atau berapa jam atau kompleksitasnya itu berapa. Kita nggak bisa ngasih exact time kayak aku butuh 1 jam 2 jam segini karena pasti ada hal-hal yang lain yang unpredictable kayak gitu kalau kalau di software development. Cuman kita bisa ngasih complexity. Kalau biasanya saya sih lebih seneng fixed price ya. Jadi saya hourly di Upwork kita ada dua, hourly sama fixed price. Saya lebih seneng fixed price karena saya bisa ngasih kayak saya bisa ngasih estimasi saya sendiri tanpa harus nyalain time tracker. Artinya saya nggak perlu fokus di satu tempat ini saja. Nah, gimana cara ngestimasinya adalah dengan work history sebelumnya yang sudah pernah kita kerjakan. Kayak untuk software development kayak landing page itu berapa lama, terus untuk install server itu berapa lama, kompleksitasnya dalam hal kompleksitasnya bisa saja saya pas waktu install engine X atau web service segala macam itu saya ngasih kompleksitas 2 gitu. 2 itu bisa jadi 1.000 atau $500, $100, it's okay selama kita komunikasi ke kliennya itu jelas dan mereka itu accept dengan apa yang kita reasoningnya gitu. Jadi kita kalau di software development complexity ini jelas dan kalau kalau kita biasa kerja di corporation itu biasanya setiap daily stand up itu akan ditanya progres hari ini ngapain, kemarin ngapain, segala macam. Nah itu setiap minggu atau 2 minggu sekali itu bakal ada apa istilahnya saya lupa stand up meeting, weekly meeting, sprint planning sprint planning. Nah di sprint planning itu kita akan nge-breakdown tas-tasnya apa aja, terus berapa lama. Nah itu di situ kita konversi dari Fibonacci number yang kita kasih, kita konversikan ke fixed price yang akan kita kasih ke klien. Gitu biasanya saya Oke, jadi intinya kita kasih buffer itu tambahan waktu kalau misal standarnya 3 sampai 4 jam atau 1 hari, berarti kita kasih tambahan 1 hari lagi atau berapa jam. Boleh kok Mas, nambahin duit ya. Buat THR kan? Iya. Dan itu kalau garansi tadi ya setuju ya sama Mas. Daripada garansi kita kasih estimasi aja. Jadi kayak aku biasanya di project A ada sekitar butuh waktu sekitar 3 sampai 4 jam. Jadi jangan exact angka pasti kayak aku butuh 4 jam. Aku butuh 2 jam kayak terlalu terlalu to the point buat mengatasi hal-hal yang nggak terduga. Jadi pakai estimasi. Ada lagi mungkin ini tadi yang desain sama sobat engineer. Kalau di luar situ ada nggak? Luar desain? Nggak ada. Itu mau nanya. Mau nanya apa? Mau nanya. Masnya yang jaket coklat dulu. Mas jaket coklat. Nah, masnya dulu. Ya udahlah. Oke, assalamualaikum. Terima kasih kesempatannya. Kebetulan saya udah beberapa tahun yang lalu juga aktif di Upwork, cuma kan belum pecah telur. Ternyata dapatnya ada di luar Upwork. Ya alhamdulillah. Saya bidangnya di digital marketing. Spesialisasinya di app spesialis sama konten strategi. Pertanyaan saya kan tadi dijelaskan sama Mas Iqbal, mending kita itu niche atau fokus ke satu bidang aja ya. Selama ini saya itu di niche yang saya udah pernah ambil jobnya, misal di strategis, di sosial media strategis sama ad spesialis. Nah ini kan kalau di Upwork sebenarnya cukup jauh ya, karena yang satu data banget, yang satu benar-benar sisi kreatif. Nah, ada nggak sih Mas, misalkan kita ada metode untuk riset apakah niche ini cocok atau
atau relevan dan punya peluang job di Upwork itu, atau jangan-jangan nanti kita nilainya mungkin ini yang kita pengen ini bagus, ternyata di situ sudah crowded banget gitu. Terima kasih. Oke, thank you. Mas siapa tadi namanya? Zaki. Oh, Mas Zaki. Digital marketingnya udah berapa lama, Mas? 6 tahun. Oh, ya nanti minta red card. Red cardnya Mas tuh, oh, mantap Mas. Saya ada kebutuhan ke digital marketing juga. Oke, lanjut ke pertanyaannya. Kalau cara straightforwardnya untuk test the water ya, atau ngetes marketnya ada apa enggak, itu sebenarnya di job post Upwork kamu ketik aja digital marketing spesialis di default job itulah keluar nanti. Kalau dulu itu ada total number dari job itu berapa, cuman sekarang ada nggak ya Mas? Coba dicontohin deh aku ya. Nah itu coba digital marketing gitu di search. No, di kanan. Yes, nah itu digital marketing gitu. Kelihatan nggak ya? Kelihatan nggak Mas? Yes. Oke. Kalau dulu itu ada total number of jobnya, dan sekarang tuh nggak ada. Terus lihatnya di mana? Itu dari yang kiri job type-nya itu kan ada hourly berapa ribu, fixed price berapa ribu. Terus kalau mau filter lagi sebenarnya dari situ sih, nggak sorry yang kiri filter. Nah bawah. Nah itu yang 1000, yang fixed price dari 1000 ke 1000 ke 5000 itu berapa? Sebenarnya cara tes the waterku sekarang kayak gini sih. Saya nggak ada total jobnya. Sebenarnya semakin spesifik lagi yang disebutin, dia semakin kecil lagi angkanya. Cuman yang pernah diajarin ke aku untuk tahu jobnya itu terlalu crowded apa enggak, kalau dia udah gini Mas, 7.000 itu ya? Kalau udah 7.000 itu sebenarnya udah overcrowded. Kalau enggak dia hourly-nya kecil lah, itu 7.000. Kalau fixed price 2.800. Sebenarnya kalau masih di range, kalau dulu patokan itu 1.000 sampai 3.000 masih sehat ya. Di atas itu wes terlalu banyak ini. Itu bisa terlalu banyak demand atau terlalu banyak freelancer di situ sih. Terus kalau di sini baiknya ada terlalu banyak demand, tapi cara kayak gitu untuk ngetesnya. Terus coba kalau dari people-nya Mas yang dicari, itu kan ada dari talent. Nah, nggak ada ya. Dulu ada Mas? Iya, dulu tuh ada total number of freelance. Tapi ya begitulah, di sini nggak bisa dilihat. Cuman dari hourly rate itu dia kan lebih condong 10 sampai 15 tuh kayaknya kalau dirusukin ya. Nggak ada total number of freelance kan. Ya sayang sekali. Dari job postnya tadi itu sih Mas, sebenarnya satu-satunya itu. Terus kalau hourly rate-nya 15, ya sebenarnya itu terlalu kecil. Itu berapa Mas? Hourly rate-nya yang paling tinggi. Kayak 15 ya. Digeser aja itu, anunya bulat-bulatnya. No. Nah, yes. 10. Yes. Astaga. Ini kemurahan sih. Ini marketnya kalau kayak tadi ya, kan hourly-nya kan 7.000 ya. Terus kalau average-nya freelancer-nya 10-20 ya, kalau aku enggak sih, aku cari keyword lain atau cari market lain. Kalau aku ya. Cuman kalau jenengan apa tuh nyaman dengan 10 sampai 20 ya berarti itu marketnya buat jenengan sih. Kalau gitu. Tapi aku udah enggak ganti atau nambahin keyword setahun ini. Dan sebelum setahun ini juga beberapa tahun enggak nambahin lagi sih. Itu sesuatu yang rare kalau aku ya. Kayak gitu. Kalau Mas Yunan kalau research skill sebenarnya mirip-mirip ya kalau menurut saya, cuman kalau saya lebih condong 80% ke talent, sisanya ke job. Saya nggak begitu merhatiin job yang saya lihat untuk nge-decide title yang akan saya ganti. Beberapa minggu ini saya sebenarnya lebih ke sini. Kalau saya lihat sih, saya ngelihat misal saya pengen belajar apa, misal saya software engineer, front end developer gitu, terus saya pengen switch ke mana nih di Upwork. Sebenarnya saya sudah ada full stack, cuman saya pengen ngelihat rate hourly yang paling tinggi itu di mana di software developer. Waktu itu beberapa minggu lalu saya nge-research itu, saya nemunya DevOps itu range hourly-nya itu gila, itu sampai 40 sampai $100 per hour, dan spesifikasi skill-nya itu
Itu kalau di software development itu pasti digunakan. Apa namanya? Semua company itu kalau nggak ada DevOps-nya, itu infrastrukturnya kacau. Dan kalau kita nggak nyemplung di sana mulai saat ini, itu kita belajarnya bakal ketinggalan jauh. Kalau di apa ya, search aja coba, saya juga pengen nge-search ternyata senior DevOps gitu. Saya biasanya ngelihat engineer yang dia punya work history yang starting date-nya itu baru-baru ini. Jadi misal contoh di Rohit itu something itu, coba diklik aja mas profilnya. Nah di situ nanti kan dia kelihatan work in progress-nya. Coba diklik in progress-nya. Nah di situ kita lihat dia masih layak nggak di tahun ini. Oh ternyata 2026 tahun tanggal 2027 itu Azure itu masih worth it ya untuk dipelajari. Kayak GCP itu masih oke ya. Loh ini CI/CD pipeline pun masih sering dipakai. Saya sendiri CI/CD pipeline, cuman saya belum spesifik ke sana. Ada 2 atau 1 job yang masuk ke CI/CD. Nah dari profile ini kita bisa melihat in progress date-nya itu mereka lagi hype atau enggak. Karena kalau sudah masuk in progress artinya kontraknya udah jalan. Dan klien ini udah benar-benar butuh. Kalau masih baru di job post itu kita nge-search di sana itu masih 50-50 kayak oh ini kadang itu gini. Klien itu asal job post terus habis itu saya lihat dia interviewing banyak tapi hire-nya 0. Padahal itu udah seminggu atau 2 bulan yang lalu. Jadi saya berkesimpulan kayak oh ini klien ini asal-asalan ya kadang kayak dia ngeposting job terus habis itu ditinggalkan begitu saja. Nah dari situ saya akhirnya berkesimpulan saya nggak melulu melihat job posting untuk melihat keyword atau skill yang relevan tahun-tahun ini. Saya langsung melihat ke top rate profile yang ada di page 1 si searching page ini. Jadi ya misal di search profile yang kedua ini nanti kalian lihat in progress date-nya itu yang terbaru itu apa. Nah, itu AWS DevOps, Rust Development itu juga masih relevan di tahun-tahun ini. Jadi kalau kita masih mau switch karir atau switch ke spek tertentu, saya lebih melihat ke profilnya instead of job postingnya tadi. Oke, thank you. Tadi yang disebutkan nama aku Nathan dari Malang. Mau tanya mas, buat ngadepi kayak job yang in progress tapi kayak nyantol gitu mas. Jadi sebenarnya udah selesai tapi nggak diselesain sama klien. Terus sama selain itu kita udah minta nih tapi dia jawabnya iya tapi enggak gitu. Terus kira-kira boleh nggak kalau kita sendiri yang nge-end itu kira-kira ada impact-nya nggak ke akun kita, atau kalau nggak gitu apa mending dibiarin gitu sih mas? Susah sih nanti masih di ghosting sama klien. Ya terima kasih. Kalau di ghosting sama klien sebenarnya saya juga sering. In progress saya sampai 10 atau 9 dan cuma yang aktif itu cuma 1. Nah, itu saya juga sebenarnya tahun-tahun lalu belum pernah dapat itu. Cuman di tahun ini saya sudah sisanya 9 itu hanya 1 atau 2. Nah, saya juga lagi bereksperimen. Saya sudah meng-end kontrak per bulan kemarin. Saya mau lihat profil saya itu nanti bakal kayak gimana. Dan sebenarnya itu dari eksperimen site-nya ya. Cuman dari psikologi site-nya sama klien sebenarnya itu enaknya kalau misalnya si klien lagi butuh apa-apa dan ada kita lagi ready, kita bisa follow up. Oh hey, do you need something about the development software atau front end atau back end or whatever? Kita bisa ngasih suggestion. Kayak waktu itu saya juga pernah di ghosting sama klien soal CI/CD deployment ini something gitu. Terus habis gitu saya
di sekitar 3 atau 4 bulan itu saya vakum sama klien ini, terus di 4 bulan saya nemu fitur baru di deployment CI/CD. Saya reach out ke klien, hey bro, I have something new for this feature gitu kan, dan I can improve this like 5 second lebih cepet gitu. Terus si klien terus habis gitu dia bilang, oh kayak kagum gitu. Habis itu besoknya dia reach out ke saya, terus di hire lagi, padahal kontrak sebelumnya sudah habis dan dan apa namanya sudah dikasih feedback gitu. Jadi nggak masalah kita reach out aja ke klien. Kalau kita butuh, cuman kalau reach out tanpa ada progress, tanpa kayak ada kemajuan, kayaknya bakal susah untuk diterima klien. Jadi lebih baik kita persiapin dulu apa yang baru dari kita, terus kita kasih tahu, oh bro, aku punya ini loh, aku punya desain yang lebih bagus dari tahun sebelumnya. Nah itu klien itu bakal tertarik. Nah akhirnya nge-reach out lagi ke kita gitu. Oke, sedikit menambahkan ya, in progress juga banyak mas, cuman aku pernah eksperimen nge-ending kontrak itu, terus tiba-tiba JSS turun. Waduh, mending jangan. Tuh, tapi sebenarnya kalau dulu sih aku emang nggak prefer nge-ending, soalnya nanti work history-nya jelek, ada yang nggak di komen, terus nggak ada bintangnya juga kan, nggak dapat reviewnya kan, emang jadi biarin aja lah. Terus aku tanya-tanya di Reddit, terus baca-baca post di Facebook juga, in progress itu nggak terlalu ngaruh ke JSS, jadi mending dimin aja. Tapi kadang emang klien simply lupa sih, terus ya cari yang lain aja. Kalau aku gitu sih, jadi kayak saya pernah dulu tak coba kayak gitu, turun mending beneran serius, dan itu harus tutup 2 job gitu baru naik lagi. Effort menutupnya lebih effort daripada punya saya 4 yang saya head kontrak mas. Buset. Ya nggak tahu habis ini kayak gimana. Semoga nggak apa-apa sih. Tapi pas itu sempat turun sampai 92. Itu kan kalau udah di bawah 90 apa top rate-nya hilang. Mending mending gak sih, itu udah nggak ada lagi. Itu mas. Tapi kalau banyak in progress-nya, maksudnya kayak anggap dari sisi klien mas ya. Berapa sekarang in progress-nya? Apa mas ya? Kali lihat kemarin tak end kontrak itu ada 3. Oh. Ada 3 tak end kontrak kali. 6 berarti. Terus tapi aku minta feedback semua sebenarnya mas. Tapi nggak kayak katanya iya terus satu hampir sebulan nggak ada, Iya akhirnya sih. tak end kontrak sendiri gitu. Oh, Dan aku takutnya itu kayak kalau ada opportunity lain terus apa kliennya lihat profilku kok akene gitu loh mas. Jadi kan takutnya malah nggak reach out ke aku gitu sih mas. Makanya kenapa kemarin tak end kontrak gitu. tapi udah ada klien yang sempat ngomong kayak gitu nggak? Enggak sih mas, belum ada. Cuma Nah, kayak berarti nggak apa-apa. Iya, ini 10. Enggak ya? 10. Ini berapa? Lupa 15 atau something. Iya, jadi Jadi santai. kalau Masih ada yang lebih senior. daripada ini mas, daripada JSS turun itu kok sih. Eman soalnya kalau turun. Terus buka profil itu bisa nggak sih mas? Bisa. tapi masih in progress kan end sama gue. Langsung enter. Tariknya bisa. Nah itu. Terus itu 2017 malah mas nambah. Tapi iya sih, aku nggak. Nah, coba sorry yang completed job mas. Sekarang tuh ada fitur baru di Upwork, kok ini nggak muncul ya ke bawah coba. Ke bawah mas. Nah, ini nggak muncul di sini, nggak tahu kenapa. Cuman Upwork tuh ada AI. Misalnya klien, sorry, yang salah satu, yang atas saja yang panjang. Yang panjang mana sih? Nah, di sini tuh kan klien kan left feedback kan. Cuman di punya aku muncul, jadi AI itu nanti bakal baca ini, terus kita di profil tuh ada tagnya. Orang ini tuh di mata klien tuh disebut sebagai apa gitu. Coba di full profil mungkin muncul nggak ya? Itu AI-nya baru, ya itu makanya janjian kontrak. Nah ini loh, ini tuh dari AI baca review dari klien mas, kayak komunitas quality, clear communication, collaborative itu dari kata-kata klien. Jadi ini bisa jadi tagnya kita. Jadi itu Eman kalau misalnya kayak gini, Eman ini aku nggak dapet review kayak gitu sih. Nah coba ke bawah mas, ke bawah lagi ada nggak ya? Seharusnya ada sih. Lagi. Nah ini kan, sorry ke atas. Nah kayak gini, mungkin dia baca dari review itu. Terus ada great communication, makanya di atas ada tagnya sendiri. Itu yang Eman sebenarnya kalau di kontrak.
oke, I see. Biarin aja sih Mas, itu 17 juga ada job dari tahun kapan aku lupa. Itu yang 50 itu juga kliennya tiba-tiba hilang, terus coba apa? Itu 350 itu juga udah kapan itu? 700 udah kapan? Itu biasa sih Mas, sudah move on aja cari job lainnya. Selama udah dibayar di Iya, sama udah dibayar bener. Yang penting dibayar. Kalau cari ya cair mas, cuma kan Iya, gitu ya udah biarin aja sih. Ya di reminder aja. Dulu aku pernah nge-reminder satu klien Mas. Itu setiap 3 hari sekali selama 6 bulan. Terus aku capek sendiri, jadi itu udah biarin aja sih. Kayak gitu-gitu. Jadi Di mute sama kliennya sendiri. iya sih kita malahan sih. Itu sih. Enggak kan, tahan mas. Udah. Oke. Dari Ri, jadi tadi Ari belum? Ari belakang. Mas, thank you ya. Iya, sama-sama. Jangan di end. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya mengucapkan terima kasih ke Mas Iqbal karena pertama kali mulai Upwork itu referensinya dari Twitternya Mas Iqbal. Oh iya. Jadi Mantap. seluruh tips-triknya diterapin. Alhamdulillah dari situ bisa baca telur. Alhamdulillah. Terima kasih. Oke, kita mau tanya terkait manajemen project Mas. Jadi biasanya kan freelance itu kan hidup dari project by project ya. Cuma kan kadang kan kita di satu project ini nunggu feedback klien lama kan. Nah idealnya itu kita dapat project sekaligus dari project lagi sampai beberapa sih idealnya, apakah amannya kita handle 3 itu atau bagaimana sih Mas amannya buat jadi freelance yang gak terlalu mikirin setelah project selesai lah nyari lagi nih gitu. Gitu sih Mas, thank you. Oke. Ini pertanyaan terakhir ya, sebelum kita ambil makanan. Oke. Nanti habis itu bisa kita lanjutin selain. Oke, udah. Yang project management sebenarnya itu yang harus diukur tuh limitnya kita maksimal berapa project dalam satu waktu. Literally 1 hari. Sehari itu bisa ngerjain berapa project yang berbeda. Kalau aku sih limitku 3. Soalnya satu project pasti aku spend 3 sampai 5 jam. Ya average-nya 3 sih, tapi itu sendiri udah 9 jam gitu loh. Kalau kita baru bangun jam 10, itu sampai jam 7 malam tuh ngerjain itu klien. Nah, beberapa orang ada yang willing untuk ngambil 5 project dan lain-lain. Yang penting tuh tahu limitnya dulu. Terus misalnya kalau udah hit limit tapi misalnya kita masih pede untuk manage project ini, ya udah cari orang lain aja. Kita hire freelancer, kita ceritain projectnya, dia mau dibayar berapa, ya udah kalau over dibayar aja. Tapi kita tetap yang komunikasi dengan klien, terus kita tetap quality control. Jadi hire freelancer lain untuk mengerjakan project kita itu bukan berarti kita lepasin ke dia semua, tapi kita tetap ada di sisi klien, kita yang ngecek dan lain-lain kayak gitu sih Mas. Terus jangan lupa pakai tools, soalnya manusia itu emang hakikatnya pelupa. Jadi apapun toolsnya, walaupun cuman kamu taruh di WhatsApp deadline apa-apa, itu yang penting ditaruh toolsnya. Kalau aku sih pakai Trello, dulu pakai Trello, soalnya Trello kan bisa dilihat klien. Semakin kesini pakai Notion, soalnya lebih murah juga dari Trello untuk premiumnya, dan klien lebih enjoy kalau di Notion. Terus itu sih kalau dari aku, itu dari Mas Yunan. Kalau dari saya manajemen projectnya sebenarnya as software engineer saya ngerasa sudah cukup 1 atau 2. Satu udah banyak Bang. Ya paling enggak 1 long term company gitu. Saya nggak ngelihat by project, tapi saya ngelihat by company. Saya tuh ngelihat job post yang ada di Upwork itu sama kayak job portal yang ada di LinkedIn. Cuman saya lebih condong ke Upwork karena klien company-nya itu lebih make sense dan interview step-nya itu lebih gampang. Enggak beribet seperti LinkedIn dan segala macam. Nah, setelah saya dapat 1 long term company dari Upwork dan dia bayarannya lancar, terus daily stand up-nya oke, task manajemennya enak, ya udah saya bakal fokus di company itu karena as software engineer mikir 1 project codingan itu udah susah ngelamun. Maksudnya udah kalau kita udah fokus di sini, terus kita mau pecah fokus di sini, mau balik ke fokus ke sini itu susah. Jadi saya bakal fokus di 1 long term company. Kalau misalnya itu nggak dapat dan harus project yang spesifik, saya akan memilih project yang short term kayak CI/CD, kayak landing page yang short term aja. Cuman selama ini saya nyari yang long term di Upwork. Akhirnya saya dapat di Belgia.